Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmar Yamuharani dengan NIM 240209502066 dari kelas PTIKG Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Adapun saya di sini ingin memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Fadli Rahman Baso, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Sistem Operasi. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi yang merupakan bagian penting dalam dunia komputer. Materi ini akan mencakup beberapa topik utama seperti motivasi, mempelajari sistem operasi, komponen sistem komputer, apa saja yang dilakukan sistem operasi, definisinya, perannya, hingga perkembangan sistem operasi dari masa ke masa. Baik, adapun materi yang pertama yaitu motivasi. Pertama, mari kita bahas tentang motivasi. Mengapa kita perlu mempelajari sistem operasi? Sistem operasi adalah dasar dari semua perangkat komputasi yang kita gunakan, mulai dari komputer pribadi, laptop, hingga smartphone. Tanpa sistem operasi, perangkat keras seperti CPU, RAM, dan hard disk hanyalah benda mati yang tidak bisa berfungsi. Sistem operasi memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi, mengelola file, bahkan melakukan tugas sehari-hari seperti mengetik, browsing, hingga bermain game. Memahami sistem operasi membantu kita mengetahui bagaimana perangkat bekerja secara efisien, mengelola sumber daya, dan memastikan kinerja tetap optimal. Inilah alasan mengapa sistem operasi menjadi topik penting dalam studi teknologi informasi dan ilmu komputer. Yang kedua yaitu komponen sistem komputer. Selanjutnya, kita masuk ke komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, seperti prosesor, memori atau RAM, hard disk, monitor, dan perangkat input atau output lainnya. Komponen kedua adalah perangkat lunak atau software yang mencakup sistem operasi dan aplikasi-aplikasi yang kita gunakan untuk menjalankan tugas tertentu. Komponen ketiga yaitu pengguna atau user, yaitu kita sendiri sebagai orang yang mengoperasikan komputer. Dan yang terakhir adalah sistem operasi yang bertindak sebagai perantara atau penghubung antara pengguna dan perangkat keras, memastikan semua komponen bekerja sama dengan baik. Yang ketiga yaitu apa yang dilakukan sistem operasi. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi? Tugas utama sistem operasi adalah mengelola semua sumber daya komputer. Yang pertama, sistem operasi bertanggung jawab dalam manajemen proses, yaitu mengatur proses atau program yang sedang berjalan agar tidak saling mengganggu. Yang kedua yaitu ada manajemen memori, di mana sistem operasi memastikan penggunaan RAM berjalan efisien, sehingga aplikasi bisa berjalan lancar. Ketiga, sistem operasi melakukan manajemen penyimpanan yang mengatur bagaimana data disimpan dan diambil dari hard disk atau SSD. Keempat, sistem operasi mengatur manajemen perangkat keras seperti printer, keyboard, dan mouse agar bisa digunakan dengan baik. Yang terakhir yaitu sistem operasi menyediakan antarmuka pengguna atau user interface yang memungkinkan kita berinteraksi dengan komputer, baik melalui tampilan grafis maupun baris perintah. Materi yang keempat yaitu definisi dan peran sistem operasi. Secara definisi, sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk menjalankan program aplikasi. Peran utamanya adalah mengatur semua aktivitas di dalam komputer, mulai dari mengelola memori, memproses data, hingga mengatur perangkat input dan output. Tanpa sistem operasi, aplikasi seperti Microsoft Word, Google Chrome, atau bahkan game tidak akan bisa berjalan. Sistem operasi juga memastikan bahwa setiap aplikasi mendapatkan sumber daya yang cukup tanpa mengganggu aplikasi lain, menjaga keamanan sistem, serta mengoptimalkan kinerja perangkat secara keseluruhan. Yang kelima yaitu organisasi sistem komputer. Organisasi sistem komputer membahas bagaimana semua komponen di dalam komputer bekerja sama. Sistem operasi bertindak sebagai pengatur lalu lintas antara perangkat keras dan perangkat lunak. Misalnya, apabila kita membuka aplikasi, sistem operasi akan memberitahu prosesor untuk mulai memproses data, memerintahkan memori untuk menyediakan ruang yang dibutuhkan, dan memastikan perangkat input atau output seperti keyboard atau mouse bisa digunakan dengan responsif
Dengan kata lain, sistem operasi mengatur semua proses di belakang layar agar pengalaman pengguna tetap lancar dan efisien. Materi yang keenam yaitu arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer merujuk pada cara sistem komputer dirancang, terutama terkait dengan penggunaan prosesor. Ada beberapa jenis arsitektur. Yang pertama yaitu single processor system. Adalah sistem yang hanya memiliki satu prosesor untuk menangani semua tugas. Ini umum digunakan pada komputer pribadi. Yang kedua yaitu multiple processor. Sistem memiliki dari satu prosesor yang bekerja secara paralel untuk meningkatkan kinerja. Biasanya digunakan di server atau workstation. Yang ketiga yaitu cluster system. Menghubungkan beberapa komputer secara fisik untuk bekerja sebagai satu kesatuan. Sistem ini biasanya digunakan untuk kebutuhan komputasi yang sangat besar seperti data center atau superkomputer. Masing-masing arsitektur memiliki kelebihan dan digunakan sesuai kebutuhan. Materi yang ketujuh yaitu adalah struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi menjelaskan bagaimana sistem operasi dirancang dan diorganisir. Ada beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu yang pertama adalah monolithic kernel. Adalah struktur di mana semua fungsi inti sistem operasi digabung menjadi satu kesatuan. Contohnya adalah Linux. Yang kedua yaitu mikrokernel. Memisahkan fungsi-fungsi inti menjadi bagian yang lebih kecil untuk meningkatkan efisien dan keamanan. Adapun selanjutnya yaitu modular. Adalah pendekatan di mana sistem operasi dibangun dari modul-modul yang terpisah sehingga lebih mudah diperbarui atau dimodifikasi. Yang selanjutnya yaitu layer struktur, membagi sistem operasi menjadi beberapa lapisan, di mana setiap lapisan memiliki tanggung jawab khusus seperti manajemen perangkat keras, manajemen proses, dan antar muka pengguna. Struktur ini membantu sistem operasi bekerja lebih efisien dan mudah dikembangkan. Adapun materi yang ke-8 yaitu operasi sistem operasi. Operasi sistem operasi mencakup semua aktivitas yang dilakukan untuk menjaga kinerja sistem komputer. Sistem operasi harus mengelola berbagai proses secara bersamaan, memastikan memori digunakan secara efisien, dan mengatur akses ke perangkat keras seperti printer atau hard disk. Selain itu, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk mengelola file, termasuk menyimpan, membaca, dan menghapus data. Tanpa operasi yang terstruktur dengan baik, komputer bisa menjadi lambat atau bahkan crash. Oleh karena itu, sistem operasi dirancang untuk memastikan semua proses berjalan secara harmonis dan efisien. Materi yang terakhir yaitu adalah perkembangan sistem operasi. Sistem operasi telah mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Pada awalnya, sistem operasi hanya mampu menjalankan satu program dalam satu waktu, yang dikenal sebagai batch processing. Kemudian berkembang menjadi sistem multiprogramming, di mana beberapa program ini bisa berjalan secara bersamaan. Seiring dengan perkembangannya teknologi, muncul sistem operasi modern seperti Windows dan Linux yang mendukung multitasking, antar muka grafis yang ramah pengguna, serta fitur keamanan canggih. Perkembangan ini terus berlanjut dengan munculnya sistem operasi untuk perangkat mobile seperti Android dan iOS, yang dirancang untuk efisien tinggi di perangkat genggam. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Demikian penjelasan saya mengenai sistem operasi. Semoga materi ini bisa membantu memahami bagaimana sistem operasi bekerja dan mengapa perannya sangat penting di dalam dunia teknologi. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.